Haleluya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur karena kasih Tuhan masih mengalir dalam hidup kita. Sama-sama kita bangkit berdiri, setelah kita akan mulaikan ibadah kita. Dimanapun engkau berada saat ini, percayalah meskipun dalam keterbatasan, kita percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas dalam hidup kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan. Buat pagi hari ini, buat kebaikan Tuhan di hidup kami Bapa. Kami boleh bernafas Tuhan, kami boleh menikmati kebaikan Tuhan di pagi ini. Bahkan kami masih boleh beribadah meskipun dalam keadaan online Tuhan. Tapi kami percaya ketika pujian kami dinaikkan dimanapun berada Bapa, ada kuasa Tuhan yang melawat kami semua. Terima kasih Tuhan, Kau yang mengurapi kami semua Tuhan. Ibadah ini dari awal sampai akhirnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Di tempat dudukmu dalam keadaan apapun, sama-sama kita mau mempersiapkan hati kita. Pujian yang terbaik hanya bagi Yesus Tuhan kita. Kau yang terindah Tuhan dan Kau yang termanis Bapa. Haleluya. Kau yang
firman Tuhan. Kau yang termanis di jiwa kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus yang termanis, jiwaku, ku cinta selamanya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Yesus yang termanis. Yesus yang termanis. Jiwaku. Haleluya. Haleluya. Amen Tuhan. Kau yang termanis Tuhan. Yesus yang termanis. Ini pujian kami Tuhan. Kami mencintaimu Bapa. Yes. Terima kasih. Haleluya. Pujian ini mengatakan kita mau mencintai Yesus. Apapun keadaan kita saat terakhir ini, apapun yang kita alami saat ini, kita percaya Yesus kemenangan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Sama-sama kita menyanyikan pujian kemenangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Kami naikkan pujian kemenangan kami Bapa. Haleluya. Sama-sama katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas
Ada kuasa Tuhan yang sedang dicurahkan bagi kita. Amin. Saya yakin dan percaya belum lelah untuk memuji Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri. Kita mau serukan nama Yesus. Kita mau tinggikan nama Yesus di tempat ini. Supaya setiap orang yang belum percaya boleh percaya karena Yesus ada. Amin. Serukan namanya. Siapkan tanah yang terbaik untuk diisi kebenaran firman Tuhan. Percayalah apapun yang kau bawa saat kau datang kepada Tuhan, Dialah sumber jawaban dalam hidup kita. Bersama Yesus kita dimampukan. Amin. Engkau ada bersama musim
Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Benar Tuhan, Kau ada bersama-sama dengan kami Bapa. Kayak percaya Tuhan Kau ada bersama dengan kami Bapa di tempat ini Bapa. Di rumah kami masing-masing Bapa, kami bisa mengalami hadirat-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Kau mengurapi dia dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Sehingga apa yang ingin Kau sampaikan kepada setiap kami jemaat-Mu yang ada pada pagi hari ini Bapa, Kau mau sampaikan lewat hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau sambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Yang sekarang ini berada di rumah. Tetap semangat dan tetap bersyukur. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Ibrani 11 ayat 24 dan 20 sampai 29. Kita akan belajar lagi dari iman seorang yang bernama Musa. Kita akan membaca bersama-sama. Semua jemaat Tuhan yang berada di rumah akan ikut membaca bersama-sama. 2, 3. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Puji Tuhan. Saudaraku, kita akan melihat tentang iman Musa ini. Pertama kita akan melihat dari mana iman Musa ini. Kalau kita membaca Keluaran 6 ayat 19, di situ kita akan mengenal siapa Musa. Orang tua Musa, ayahnya bernama Amran dan ibunya bernama Yokebed bisa dikatakan. Mereka tinggal di Mesir. Kalau kita belajar dari sejarah bangsa Israel, kita tahu bangsa Israel bisa tinggal di Mesir karena pada waktu Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir, waktu itu terjadi kelaparan sehingga Yusuf menolong saudara-saudaranya, orang tuanya dan meminta kepada Raja Firaun, Raja Mesir untuk membawa saudara orang tuanya ke satu tempat di Mesir di mana di situ Yusuf memelihara seluruh keluarganya. Setelah itu dikatakan orang Israel bertambah banyak. Mereka bertambah banyak dan inilah yang akhirnya menyebabkan Raja Firaun pada saat itu menjadi sangat takut. Sehingga dia akhirnya mengeluarkan satu perintah untuk membunuh anak laki-laki yang lahir dari wanita Ibrani. Melalui bidan yang menolong melahirkan, Firaun menyuruh untuk membunuh anak laki-laki yang lahir dari wanita Ibrani. Nah, kita tahu cerita Musa, ini cerita yang sangat menarik sekali ya. Bagaimana karena iman daripada orang tuanya. Musa beruntung sekali karena Musa memiliki orang tua yang beriman. Sehingga mereka melakukan satu tindakan iman, satu langkah iman yang sangat berani. Di mana mereka menyembunyikan bayi mereka dari pemerintahan Mesir. Ibu Musa menghanyutkan Musa di sungai Nil.
Dan kita melihat bahwa pertolongan Tuhan itu dinyatakan. Bayi Musa ini ditemukan oleh putri Firaun. Dan kemudian putri Firaun mengangkat Musa menjadi anaknya. Keluaran 2 ayat 7 sampai 10 mencatat, putri Firaun ini akhirnya menyuruh kakaknya Musa yang bernama Maryam, yang waktu itu mengikuti kemana adiknya terhanyut dan bertemu dengan putri Firaun. Sehingga Maryam kemudian memberikan usul kepada putri Firaun untuk mencari seorang ibu yang dapat menyusui dari bayi ini. Putri Firaun menyetujuinya sehingga Maryam memberikan dan membawa adiknya Musa ini kepada ibunya sendiri. Nah, dari cerita ini Bapak Ibu kita melihat bagaimana iman Musa bertumbuh justru dari orang tuanya sendiri. Dia dididik dalam usia yang masih kecil oleh orang tuanya sendiri. Kita tahu bahwa usia emas dari seorang anak itu dari 0 sampai 8 tahun kurang lebih. Di mana disitulah dasar bagi seorang di masa dewasa, anak itu belajar, anak itu akan terbentuk untuk menjadi satu pribadi seperti apa dia nanti setelah dewasa. Itu terbentuk dari usia emas 0 sampai 8 tahun ini. Dan disinilah iman Musa bertumbuh, disinilah iman Musa berasal. Dia dididik, dia diberikan pengetahuan, dia diajar untuk menyembah dan mengenal Allah bangsa Ibrani, Allah yang hidup, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub itu dari orang tuanya. Saudaraku, kalau saudara lihat hari-hari ini ya, bagaimana seorang anak bayi bertumbuh di sosial media itu suka sekali diupload ya, bagaimana anak-anak itu bertumbuh ya, dipamerkan, orang tua mereka mengajarkan berbagai macam cara anak-anak itu membaca, bermain. Umur 2 tahun mereka sudah ada yang pintar melakukan banyak aktivitas, bahkan juga ada yang sudah pandai berdoa, yang mereka sudah mengenal siapa pribadi Yesus itu. Ketika orang tua mereka terus mengajar, terus memberitahu mereka, terus memberikan contoh dalam hidup mereka. Jadi memang ini usia-usia yang sangat menentukan. Itu sebabnya keluarga seharusnya menjadi sekolah iman yang pertama bagi seorang anak. Dan iblis tahu hal ini, itu sebabnya dia mau berusaha menghancurkan keluarga kita. Jangan pernah biarkan iblis melakukan ini. Bapak Ibu, mari kita mulai melihat keadaan ini. Karena iman seorang anak itu mulai terbentuk dari usia-usia yang masih kecil ini ketika orang tuanya mengajarkannya kepada dia. Satu hal yang sangat menyedihkan beberapa waktu yang lalu ketika saya mengikuti komsel anak-anak sekolah minggu di gereja kita. Ada seorang anak, ada guru sekolah minggu yang bertanya, siapa bangun tidur berdoa? Tapi anak-anak itu menjawab, tidak ada yang berdoa. Ya. Lalu ada yang menjawab, ngapain berdoa? Wah, ini sangat menyedihkan. Pandemi COVID ini membuat tidak ada pertemuan anak-anak sekolah minggu, tapi gereja kita berusaha membuat komsel sekolah minggu secara online. Dan ini sangat sedikit sekali ya bisa bertemu dengan anak-anak ini. Dan ternyata ada anak-anak yang dengan jujur dikatakan mereka tidak berdoa bangun tidur. Lalu ada yang bertanya lagi, mengapa harus berdoa? Berarti mereka tidak pernah melihat di rumah mereka ada orang tua yang berdoa. Sehingga mereka dapat mencontoh itu dan mereka tidak pernah diberitahu betapa pentingnya ya berdoa kepada Tuhan itu. Hal ini memang sangat menyedihkan sekali. Itu sebabnya banyak pertanyaan dari orang-orang tua.
mereka sangat kesulitan bagaimana caranya membawa anak-anak mereka dapat terlepas dari HP. Karena selama pandemi akhirnya anak-anak itu sangat terikat dengan HP. Dalam usia yang masih muda sekali, ya dari TK mereka sudah harus memang bertemu dengan HP karena mereka belajar secara online. Dan akhirnya mereka sangat terikat dengan HP itu. Selalu akhirnya bertengkar, berantem dengan orang tua gara-gara HP. Saya mulai belajar dari pakar-pakar keluarga. Ternyata hanya satu yang harus dilakukan oleh orang-orang tua. Ketika melihat anak-anaknya yang terikat dengan HP, mereka harus membuat pengalihan. Bagaimana orang tua harus mengalihkan anak-anak itu dari HP. Dengan cara memberikan hal-hal yang menarik juga dalam hidup mereka. Hal-hal yang tidak membosankan. Dan memang ini satu kesulitan di hari-hari ini. Karena apa? Mau tidak mau orang tua harus benar-benar terlibat. Harus benar-benar bermain dengan anak-anaknya. Mencari ide-ide yang kreatif bagaimana mengalihkan anaknya dari HP itu. Nah ini yang saya lihat banyak kali orang tua tidak mempunyai waktu. Mereka mungkin di rumah tapi mereka pikir yang penting anak sudah dikasih makan, anak sudah disuruh belajar, sudah selesai. Lalu mulai orang tua juga sibuk dengan kesibukannya di rumah sendiri. Sehingga apa? Sehingga anak-anak pun akhirnya mencari kesenangan itu di dalam HP. Itu sebabnya biarlah melalui hal ini kita belajar. Musa menjadi seorang yang luar biasa. Orang yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Orang yang sukses, orang yang berhasil. Itu dimulai dari iman yang dia peroleh dari ibunya dari masa kecilnya. Sesibuk apapun kita orang tua, mari kita menyediakan waktu yang berkualitas bagi anak-anak kita. Ya. Waktu di mana kita bisa benar-benar mencurahkan isi hati kita, menanamkan nilai-nilai yang benar kepada anak-anak kita. Di mana anak-anak kita bisa mengenal hati kita dan kita bisa mengenal hati mereka. Itulah waktu yang berkualitas. Jangan sampai kita pergi bersama anak-anak kita, ya. Memang kita menyediakan waktu berkualitas, tetapi saat kita berkumpul pun kita masih sibuk dengan masing-masing kita. Kita masih sama-sama memegang HP sehingga tidak ada hubungan, tidak ada nilai-nilai, tidak ada hal-hal yang bisa kita ajarkan lewat pertemuan-pertemuan berkualitas itu. Itu sebabnya kita lihat Musa, dia memiliki iman yang berasal dari orang tuanya. Di mana orang tuanya memiliki kesempatan walaupun tidak banyak. Tapi dalam masa-masa di mana orang tuanya dapat menyusui dia, dapat tinggal bersama dia, disinilah orang tuanya, ibunya mengajarkan siapa Allah Ibrani, siapa Allah bangsa mereka. Musa diajarkan untuk mengenal bangsanya. Kemudian yang kedua kita lihat, karena iman inilah Musa terus bertumbuh. Dan dia menolak kekayaan, kemasyuran, kesenangan, dosa Mesir dikatakan. Musa akhirnya dibawa oleh ibunya setelah cukup besar ke istana Firaun. Di situ dia menjadi anak angkat dari putri Firaun ini. Dia dididik dengan cara-cara orang Mesir, pengetahuan-pengetahuan Mesir, di mana Mesir pada saat itu merupakan satu kota yang sangat tinggi peradabannya. Ilmu pengetahuan sangat maju dan berkembang. Di dalam ensiklopedia Alkitab masa kini jilid 2, di situ diberikan komentar, membaca, menulis, ya tulisan-tulisan kudus, tulisan-tulisan yang bersifat menyalin naskah, bagaimana menulis surat dan tata administrasi, itu semua sudah ada di Mesir dan diajarkan kepada Musa. Itu sebabnya tidak heran Musa adalah seorang yang menulis 5 kitab di dalam Alkitab. Ya. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat, itu semua ditulis oleh Musa. Dari mana Musa dapatkan?
Musa mendapatkan itu ketika dia ada di Mesir. Semua itu sudah diajarkan kepada Musa. Dia dilatih memanah dan dengan keterampilan jasmani lainnya. Jadi Musa itu merupakan seorang yang paling berkuasa dan paling berpendidikan di Mesir. Seorang pengamat dikatakan, penulis Hal Lindsey, dia katakan seperti ini. Musa itu merupakan seorang yang paling berkuasa dan paling berpendidikan di Mesir. Dan kalau dia terus tinggal di Mesir, dia pasti akan menjadi Firaun. Jadi memang Musa dipenuhi dengan pengetahuan-pengetahuan Mesir dan dia memang menjadi seorang yang sangat pintar dan berhikmat. Bagaimana keadaan di Mesir? Penuh dengan kemewahan, ya, penuh dengan kemewahan. Bahkan ada catatan dikatakan semua mumi Firaun itu adalah mumi Firaun itu mayat-mayat Raja Firaun itu ditemukan. Mereka itu adalah apa? Orang-orang yang mengalami obesitas. Jadi ternyata mumi mereka itu gemuk-gemuk ya, masih kelihatan. Mereka adalah orang yang obesitas. Karena memang di Mesir itu mereka dilimpahi dengan kemewahan ya. Cara makan yang gelojoh ya. Makan dengan rakus ya. Sampai sudah kenyang dikorek lagi, dimuntahkan, makan lagi. Karena mereka suka berpesta. Nah, Musa hidup di dalam keadaan seperti ini. Hidup dipenuhi dengan kekayaan, kemasyuran, dan kesenangan dosa yang ada di Mesir. Semua ini didapatkan oleh Musa di Mesir. Tapi Alkitab mencatat, saudaraku, Musa menolak kekayaan, kemasyuran, dan kesenangan Mesir ini. Dari mana kita dapat melihat peristiwa bagaimana Musa menolak semua ini? Saat dia melihat bangsanya. Ketika dia melihat ada seorang Mesir yang memukul bangsanya yang saat itu sedang dipekerjakan menjadi budak di Mesir. Saudaraku, Musa dia mulai membela bangsanya. Dia memukul orang Mesir ini, bahkan membunuh orang Mesir ini. Disitulah terlihat bagaimana Musa berani mengambil resiko. Dia membela bangsanya. Dengan resiko bahwa dikatakan kemudian Musa akhirnya melarikan diri dari Mesir. Musa melakukan dengan caranya karena dia melihat keadaan bangsanya. Dan kemudian Musa melarikan diri dari Mesir. Dia tinggalkan semua kekayaan, kemasyuran, kesenangan, kenikmatan yang ada di Mesir. Dia tinggal di padang gurun selama 40 tahun. Disitulah Tuhan membentuk dia. Disitulah Tuhan membawa imannya terus bertumbuh sampai dia melihat dan bertemu Tuhan dan mendapatkan panggilan Tuhan. Musa menolak kekayaan, kemasyuran, dan kesenangan dosa di Mesir. Saudaraku, iman harus memilih. Dalam pengalaman hidup kita sebagai manusia, tidaklah mudah ya untuk kita menolak tawaran yang menggiurkan yang ditawarkan oleh dunia ini. Amat terlebih di masa-masa yang sulit ini. Beberapa waktu yang lalu saya tertarik dengan aplikasi TikTok ya. Saya tidak punya aplikasi ini tapi kemudian saya tertarik, saya ingin melihat. Saya hanya lihat seringkali orang di TikTok itu cuma joget-joget aja ya kan. Tapi kemudian saya penasaran, kemudian saya minta anak saya untuk mendownload aplikasi ini dan dari situ saya dapat melihat ya banyak hal-hal yang baik tapi banyak juga hal-hal yang tidak baik saya lihat. Yang saya lihat di situ ada orang-orang yang memamerkan kesenangan dosa yang dia lakukan. Ya, seorang pelakor, dia mulai pamerkan, dia mulai syuting ya,
bagaimana dia dengan suami orang. Dia katakan di dalam TikTok itu, dia bilang, ayo lihat ini suamimu giliran di tempat saya ya, bersama dengan saya. Diam-diam dia sorot itu dari belakang, seorang laki-laki yang tidur di tempat tidur. Ini giliran suamimu ya yang ada di tempat saya. Lalu besoknya dia upload lagi. Wah enak ya, dia bilang, dapat transferan 50 juta untuk uang jajan. Jadi dia mulai pamerkan lagi, besoknya wah dapat transferan lagi. Dia membanggakan dirinya betapa nikmatnya menjadi pelakor ya dengan suami orang. Dia pamerkan itu di aplikasi ini. Dia buat video-video itu. Kemudian saya melihat lagi seorang wanita muda yang sangat cantik dengan perut yang gendut ya, lagi hamil. Lalu dia mulai cerita bahwa dia hamil di luar nikah. Ya, dia mulai pamerkan bahwa dia melakukan itu dengan pacarnya. Dan dia tanpa merasa sedih atau merasa bagaimana, dia merasa senang karena perbuatannya itu. Dia mulai memamerkan bagaimana kehamilannya dan lain-lain. Lalu saya mulai perhatikan, alangkah mengerikannya hal-hal seperti ini ya. Banyak anak-anak kita ya melihat bahkan terlibat dalam aplikasi TikTok ini, bukan? Kalau misalnya anak-anak remaja kita melihat hal ini, di masa pandemi ini sulit bukan? Uang jajan gak dapet, gak sekolah misalnya ya kan. Di rumah orang tua berantem terus, kesepian, dia tidak dapat mendapatkan hal itu di rumah. Ketika dia melihat ini, apa dia tidak terpikir, enak juga ya seperti itu. Tiba-tiba dapat transferan 50 juta. Apa dia tidak terpikir untuk melakukan hal yang sama seperti itu? Menikmati kesenangan dosa. Sepertinya wah enak sekali ya. Dosa menyenangkan. Inilah yang hari-hari ini terjadi di dalam dunia ini, dalam kehidupan sekitar kita. Sanggupkah kita menolak kesenangan-kesenangan dosa yang ditawarkan oleh dunia ini dalam hidup kita? Amat terlebih di tengah-tengah masa yang sukar ini. Tapi kita lihat iman Musa, dia berani mengambil resiko. Dia berani akhirnya meninggalkan Mesir. Dan dia menderita sengsara. Dia hidup pas-pasan di padang gurun. Menggembalakan kambing dan domba. Hidup dengan sangat sederhana. Musa melakukan hal itu. Bapak ibu saudaraku, apakah kita bisa melakukan hal itu di tengah-tengah keadaan sekarang ini? Iman yang sejati, iman yang benar akan terlihat sejauh mana kita rela meninggalkan kenikmatan duniawi ini dan kedagingan demi kebenaran yang kita percayai. Yang ketiga kita lihat saudaraku, karena iman Musa mengadakan Paskah dan membebaskan bangsa Israel. Kita tahu Allah menjumpai Musa kemudian di padang gurun. Allah bertemu dengan Musa dan Allah katakan, kamu harus bebaskan bangsamu kembali ke Mesir. Musa akhirnya menurut kepada perintah Tuhan ini dan dia kembali ke Mesir. Dia bernegosiasi dengan Raja Firaun untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dari perbudakan Raja Firaun ini. Kita tahu bagaimana Alkitab menceritakan Firaun mengeraskan hati sehingga Allah mengirimkan tulah-tulah hukuman kepada orang-orang di Mesir, kepada orang-orang Firaun. Sampai akhirnya tulah-tulah ini
datang satu persatu kepada orang Mesir. Dan dikatakan Firaun tetap mengeraskan hatinya. Firaun hanya takut sama wabah ketika dia sudah kesulitan melihat wabah tula-tula yang datang. Tapi dia tidak pernah takut dengan Tuhan. Dia tetap mengeraskan hatinya. Dan dia berusaha membuat orang Israel tidak keluar dari Mesir. Saya mulai perhatikan keadaan di Mesir pada saat itu sangat mencekam ya, dengan tula-tula yang ada. Kalau mulai saya lihat dengan masa-masa pandemi yang kita lewati sekarang, ini adalah masa-masa yang cukup mencekam ya. Awalnya yang pertama kita sudah lewati dan sudah mulai membaik, tapi dalam gelombang kedua keadaan yang mencekam ini kembali terjadi. Setiap hari saudaraku, kita cuma lihat di sosial media orang-orang yang mati. Ya, dari anak bayi, dari ibu hamil dan bayi yang dikandung, dari usia muda, anak-anak, sekarang bahkan usia tua, semua setiap hari ya mengalami kematian. Kalau buka sosial media yang disorot orang yang lagi sesak napas ya dengan ventilator dan lain-lain. Sangat mencekam hari-hari ini. Tetapi banyak orang yang seperti Firaun. Mereka hanya takut pada COVID tapi tidak takut pada Tuhan. Berapa banyak justru di saat-saat pandemi ini orang-orang yang menggunakan kesempatan untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Ya, menimbun obat, ya, oksigen dan lain-lain. Sesuatu yang saat ini diperlukan oleh orang-orang yang sedang terpapar COVID, tapi mereka justru menimbun, yang mencari obat-obatan sekarang sangat susah dengan harga yang sangat mahal. Belum lagi saudaraku, kita lihat beberapa waktu yang lalu seorang yang menyuntikkan vaksin tapi tidak masuk vaksinnya, ya. Apalah tujuannya coba? Orang-orang terus melakukan kejahatan. Mereka tidak takut kepada Tuhan. Dan kita lihat keadaan mencekam ini juga terjadi pada saat itu. Di mana Allah memberikan satu hukuman yang terakhir, satu tula yang terakhir. Tuhan katakan akan ada kematian anak-anak sulung. Dan Tuhan memberikan perintah kepada Musa. Engkau harus mengadakan Paskah. Engkau harus memotong anak domba. Lalu Tuhan memberikan cara-caranya. Darah anak domba itu harus kau taruh pada pintu daripada orang-orang Israel. Dan Musa melakukan hal ini. Imannya membuat dia berani melakukan perintah Tuhan walaupun penuh dengan resiko. Sehingga dikatakan pada saat hal itu terjadi, malaikat maut datang. Ketika melihat rumah orang-orang yang memiliki tanda darah itu, maka di situ tidak terjadi kematian. Tangisan di mana-mana. Karena kematian dari anak-anak sulung mereka. Tetapi hanya rumah yang ada tanda darah anak domba, mereka tidak mengalami kematian. Saudaraku, prinsip keselamatan yang Allah berikan kepada kita itu dapat dinyatakan pada saat itu. Bahwa keselamatan hanya dapat terjadi dan dapat diperoleh bila ada tanda darah anak domba itu. Dan anak domba yang sesungguhnya sudah tersembelih 2000 tahun yang lalu, dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Tidak ada jalan lain saudaraku untuk kita diselamatkan
hanya melalui Yesus, hanya melalui darah anak domba itu. Banyak sekali saudaraku, hari-hari ini saudaraku, orang melakukan dan membuat kebenaran dirinya sendiri. Beberapa waktu yang lalu saya juga tertarik kepada satu Instagram ya. Dia menulis begini, bagaimana Anda bisa bebas dari kepahitan, dari depresi, dari perasaan mau bunuh diri, dari kemiskinan dan lain-lain. Ayo ikuti terapi ini. Nah, saya mulai tertarik ya. Saya mulai mau melihat bagaimana dia memberikan terapi ini. Tetapi itu karena dikunci, jadi saya tidak bisa melihat banyak. Hanya sedikit yang saya bisa lihat. Dia memberikan satu terapi ya dengan cara berkata-kata. Tapi ada satu hal yang membuat saya tertarik. Dia katakan seperti ini. Selain itu saudara-saudara, lakukanlah banyak perbuatan-perbuatan baik, dia katakan. Lakukan sebanyak-banyaknya perbuatan baik. Pasti Tuhan juga akan mempertimbangkan, dia katakan. Ya, kita tidak usah mikirkan bagaimana nanti kematian kita. Tapi kalau kita berbuat baik terus-menerus, pasti Tuhan akan mempertimbangkan, dia katakan. Untuk kita bisa masuk surga. Wah, saya mulai agak bagaimana ya ketika mendengar hal ini. Dia memakai kebenaran dirinya sendiri. Bahwa dengan berbuat baik Tuhan akan mempertimbangkan dia bisa masuk surga. Beberapa hari yang lalu Bapak Gembala bertemu dengan seorang anak muda ya. Lalu mulai ngobrol, kamu ke gereja enggak? Awalnya dia bilang, oh saya gereja di sini om, dia bilang. Oh kamu ke gereja? Ya ke gereja lah om katanya, tapi jarang dia bilang gitu. Kenapa? Ya enggak masalah lah om, dia bilang. Kita mau berbuat baik saja ya. Gak usah ke gereja juga gak apa-apa, yang penting kita berbuat baik. Ini orang Kristen ya kan, yang ditanyakan orang Kristen ditanya gereja apa enggak. Jadi dia mulai memiliki satu kebenaran dalam dirinya, tapi dia Kristen, ya. Dia mengaku ya Kristen, ke gereja sekali-sekali. Tapi dia mengatakan, kan dengan berbuat baik kita bisa masuk surga. Ini kebenaran diri sendiri. Kebenaran Tuhan hanya melalui tanda darah anak domba. Tidak ada yang lain. Hanya di dalam nama Yesus, di bawah kolong langit ini diberikan yang dapat menyelamatkan manusia. Jadi manusia membuat kebenaran-kebenaran dirinya sendiri. Hari-hari ini mereka melakukan hal itu. Tapi satu hal yang saya ingin katakan, bahwa keselamatan tidak dapat kita peroleh dengan apapun, hanya oleh penebusan darah Yesus Kristus. Itu sebabnya jangan pernah keluar dari keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita menghadapi masa-masa yang sukar tadi saya katakan. Berbagai macam tawaran-tawaran dari dunia ini. Tapi ingat, kita belajar dari Musa. Dia mau menderita, dia mau tinggalkan kesenangan itu. Karena imannya kepada Tuhan, dia tetap mempertahankan iman yang pernah diajar, ditaruh, bertumbuh lewat orang tuanya. Bapak Ibu saudara yang kekasih, hari-hari ini memang tidak mudah. Tetapi ingatlah, jangan sampai kita keluar dari dalam Yesus Kristus. Tinggallah tetap di dalam Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan. Hari-hari ini kita mau lebih lagi mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau kita masih bisa hidup, kita masih bisa lolos daripada pandemi COVID ini.
berarti ada rencana Tuhan yang harus kita lakukan. Mari kita terus membangun hubungan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Memiliki kepekaan untuk terus mengerti apa yang harus kita lakukan dalam waktu-waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita di dalam dunia ini. Biarlah melalui iman Musa ini kita boleh belajar banyak hal dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau tetap bersyukur dalam segala keadaan. Dalam keadaan apapun yang sedang kami alami Tuhan. Kami mau tetap mengucap syukur. Karena Engkau berjanji tidak akan meninggalkan kami Tuhan. Di dalam segala keadaan kami ada di dalam pemeliharaanmu Tuhan. Kami boleh belajar seperti iman Musa Tuhan. Dia boleh tetap kuat menolak segala apapun tawaran kesenangan dosa di dalam dunia ini Tuhan. Dia mau menderita Tuhan bersama dengan Engkau. Melakukan panggilan-Mu, taat kepada perintah-Mu Tuhan. Dan lakukan itu di dalam hidupnya. Kami juga mau belajar hal itu. Itu sebabnya Tuhan, bekerjalah dalam setiap kehidupan kami jemaat-Mu Tuhan. Bawalah iman kami terus bertumbuh. Iman yang berani Tuhan menolak segala tawaran-tawaran dan kesenangan dunia yang hanya bersifat sementara ini. Tapi kami mau mengarahkan kepada apa yang tidak kelihatan. Kepada upah yang kekal di dalam Engkau. Tuhan Yesus, melalui tempat ini Tuhan, hamba berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini mungkin ada yang sakit atau mungkin ada yang terpapar dengan virus COVID ini Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami menyatukan hati kami Tuhan. Kami menarik kuasa-Mu bekerja, tidak pernah terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kuasa bilur-bilur-Mu dari atas kayu salib Tuhan yang sudah tertumpah darah-Mu Tuhan. Itu mengalir, kami lepaskan, menjamah seluruh kehidupan jemaat-Mu yang sedang sakit Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kesembuhan itu terjadi. Bagi jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan susah Tuhan. Karena usaha pekerjaan mereka yang mengalami dampak daripada PPKM darurat ini Tuhan. Mari Tuhan, nyatakanlah pertolongan-Mu, keajaiban-Mu Tuhan. Tidak pernah Kau biarkan orang-orang benar kelaparan. Engkau akan memelihara mereka di dalam nama Yesus. Engkau akan melakukan cara-cara yang tidak pernah terpikirkan bagi kami Tuhan. Engkau akan memelihara seluruh kehidupan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur, berdoa, meminta hal ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya, terimalah berkat dari Allah Bapa, rahmat cinta kasih dari Yesus Kristus, bimbingan dan persekutuan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini, esok, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati.